Ya, halo Lur, jumpa lagi dan kenalin, inilah Sony Ericsson W660i, HP yang cukup berkesan bagi saya. Pasalnya HP ini pernah menjadi kisah masa muda saya dulu ya. Ya, waktu itu masih sekolah, belum mampu beli HP yang berjuta-juta. Kalau pengen sesuatu harus nabung dulu, bantu orang tua, nunggu berbulan-bulan baru bisa kebeli. Di masa-masa itu saya pakai HP ini sebagai ponsel utama. Dan setelah sekian lama dipertemukan kembali. Nostalgia itu emang nyata ya lur. Untuk sekarang saya dapatnya bekas warna merah yang cukup jarang di pasaran. Bodinya udah lecet-lecet dan baret. Memang susah ya dapetin yang mulus kecuali casingnya udah diganti. Sony Ericsson W660i dirilis tahun 2007. Kalau mengutip dari Mbah Google, harga barunya sekitar 2-3 jutaan. Itu tergantung tempatnya ya. HP ini mengincar kelas menengah ke bawah, namun tetap mempertahankan ciri khas dari ponsel Walkman series. Nah, untuk bagian depan ini ada earpiece, kamera video call, Sony Ericsson, layar utama, Walkman, tombol navigasi yang ditemani tombol-tombol lain, dan tombol alphanumerik. Sisi kanannya ada tombol volume, shutter kamera, di kirinya ada tombol shortcut untuk play atau pause musik, slot memori, ukiran Walkman, sisi atas ada tombol power, bagian bawah terdapat mikrofon, lubang gantungan dan port khusus untuk Sony Ericsson. Belakangnya ini ada speaker, kamera utama, logo Walkman plus logo beserta tulisan Sony Ericsson. Sayangnya udah pudar ya. HP ini menggunakan konsep desain permen batangan dengan keempat sudutnya yang membulat, ditambah bodi belakangnya melengkung. Bagi sebagian orang memang terlihat membosankan ya, dan saya sendiri pun juga sama. Namun bukan berarti tidak suka, justru malah sebaliknya. Menurut saya pribadi, desain kayak gini memiliki durability yang lebih bagus ketimbang ponsel flip, putar, bahkan sliding sekalipun. Kalaupun jatuh, kepentok, atau adegan mengerikan lainnya, setidaknya masih aman lah. Ya tergantung situasi juga ya. Atau bagi yang masih merasa was-was, bisa beli case pelindung secara terpisah. Namanya Classic Case Ice 45. Jadi modelnya tuh dompet ya, dengan penutup menggunakan magnet. Bahan luarnya ini kayak kulit sintetis, untuk dalamnya dibuat berbulu gitu, biar bodi HP-nya tidak gampang lecet. Pakai aksesoris kayak gini tuh emang keren sih, berasa pakai HP mahal ya. Kita juga bisa membawanya kemana-mana dengan menggunakan cantolan belakangnya ini, yang dikaitkan ke sabuk alias ikat pinggang. Si W660i ini punya 3 varian warna. Selain warna merah, ada warna hitam dan putih. Khusus yang merah ada sentuhan spesial seperti belakangnya ini nih, yang membuatnya berbeda dari 2 varian warna lainnya. Kalau hitam dan putih, dia hanya dibuat garis melingkar aja ya. Sedangkan yang merah berasa punya tato di punggungnya. Terlihat keren dan menambah cita rasa. Layar HP ini hanya seluas 2 inci, masih TFT LCD 256.000 warna. Resolusinya nggak tinggi-tinggi amat, hanya 176 kali 220 piksel dengan kerapatan 141 ppi. Secara spek emang biasa aja ya, tapi yang membuat saya terkejut, HP ini memiliki kecerahan layar yang bagus. Di sini saya bandingkan dengan Sony Ericsson C702 menggunakan tema yang sama plus kecerahannya sudah saya atur yang paling tinggi. Bisa dilihat kalau W660i lebih unggul ketimbang C702. Sebagai ponsel kelas menengah, ini adalah pencapaian yang bagus. Ditambah wide angle HP ini juga keren. Mau dilihat di berbagai sudut pun warnanya nggak terlalu pudar ya. Sisi positif lain kalau kita pakai di luar ruangan, tampilannya masih cukup jelas terlihat. Untuk koneksinya juga keren di masanya. Dia sudah mendukung Bluetooth 2.0 A2DP, ada radio, sudah 3G, plus punya kamera video call. Belasan tahun yang lalu, sebuah ponsel memang sudah punya kamera depan, tapi secara penggunaan, fungsi dan hasilnya sangat terbatas. Seperti halnya W660i ini.
Dia memang punya, namun hanya sebatas video call saja. Nggak cuma HP ini aja ya, semua seri Sony Ericsson yang punya kamera depan fungsinya hanya itu saja. Berbeda dengan ponsel Symbian dari Nokia yang penggunaannya bukan sekedar video call, tapi juga bisa jepret foto bahkan merekam video. Nah, kita lanjut di bagian yang paling spesial dari HP ini, yaitu musik. Dari tampilannya aja udah sangat menjanjikan ya. Foto album, judul lagu, panjang musik, equalizer yang dipakai, hingga kontrol musiknya semuanya terlihat rapi. BTW skinnya ini juga bisa diubah ya. Ada warna oranye kayak gini, terus putih dan hitam. Fitur lainnya ada pelebaran stereo, visualisasi, efek cahaya. Ini kalau diaktifkan pas putar musik, keypadnya ini bisa kerlap-kerlip. Malah kayak odong-odong nggak sih? Dan jangan lupa disediakannya pilihan equalizer. Fitur mode mega bass tentu saja ada dong. Kalau pengen ngulik-ngulik sendiri, disediakan juga secara manual. Mau karakter suara seperti apa, gimana terserah. Dan semua fitur itu juga dibarengi dengan kualitas speaker yang bagus. Untuk buat main game sejauh ini lancar ya, entah itu Asphalt 6, GTA, hingga Tekken sekalipun. Ditambah tombol keypad HP ini tergolong besar dan cukup nyaman. Untungnya HP ini sudah pakai navigasi biasa 5 arah ya, bukan navigasi joystick yang terkenal lebih cepat rusak. Di sektor fotografi, kameranya hanya beresolusi 2 megapiksel. Di seri ini nggak ada autofocus ataupun LED flash. Dari segi fitur juga standar, kayak modus pengambilan, modus malam, timer, dan white balance. Nggak ada lah yang terlalu menonjol. Ya harap dimaklumi ya, ini bukanlah ponsel kamera. Dan berikut adalah hasil foto dari Sony Ericsson W660i. Hasil perekaman video dari Sony Ericsson W660i. Ya beginilah kualitasnya HP zaman dulu. Untuk hasilnya paling tidak masih bisa bersaing lah ya dengan ponsel Nokia di kelas 2 megapiksel yang sama. Oke, gimana nih menurut kalian? Dikomentarin aja ya lur. Bagi saya pribadi, Sony Ericsson W660i sukses membawa DNA Walkman series. Fitur musiknya banyak, speakernya bagus, ditambah kualitas layar, performa main game, tombol yang lebar, plus koneksi 3G yang membuatnya hampir sempurna untuk ponsel kelas menengah. Untuk sekarang penggunaannya hanya sekedar nostalgia, dengerin musik, ataupun buat main game Java. Ya semua balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Jika Anda punya tambahan atau pendapat lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya lur. Terima kasih sudah menonton, selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.